Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Halving Bitcoin ada di depan mata dan banyak sekali spekulan yang menunggu protokol Runes diluncurkan yang katanya bisa punya potensi menggantikan BRC20, potensi kenaikannya sampai 100 kali lipat atau mungkin lebih. Dan komunitas kripto akhirnya mulai membicarakan Runes. Republik Rupiah udah lumayan ya, kita lama itu membahas. Kalau misalkan kalian udah jadi member dari republikrupiah.com, di dashboard member kami ini udah kita bahas selama bulan Februari. Udah dari narasi baru, kemudian dilanjutkan sama artikel tentang peluang yang ada di Runes yang masih early saat itu. Dan 2 hari yang lalu juga kita udah publish tentang peluncuran Runes di Bitcoin ini. Kira-kira ada tesis apa yang menarik untuk dipantau. Cuman ada banyak sekali kebingungan, ada banyak sekali misinformasi untuk orang-orang yang baru aja mulai ngomongin soal Runes belakangan ini. Jadi kami pengen bikin video sebelum nanti Runes-nya bener-bener launch, biar kalian nggak salah kaprah, jadi nggak ada yang kerugian uang. Karena ada banyak sekali di luar sana proyek-proyek baru yang mengklaim ngaku-ngaku dia implementasi Runes pakai di nama proyeknya atau di tokennya. Nah, mari kita coba klarifikasi beberapa hal hari ini. Let's go! Oke guys, jadi kita mulai dari pertanyaan paling simpel dulu ya. Runes itu maksudnya apa sih? Nah, kalau misalkan kalian nonton video yang ada di YouTube ini, wawancara podcastnya si Casey Rodarmor, ini orangnya. Si Casey Rodarmor ini pengembang di balik teori ordinal. Dan sekarang dia sedang membangun inovasi baru yang namanya Runes ini. Jadi dia buildernya. Protokol Runes ini adalah standar token yang fungible. Fungible itu artinya sepadan, bisa ditukerin satu sama lain. Jadi nggak ada yang unik, nilainya setara. Nah, ini untuk digunakan di jaringan Bitcoin khusus. Sebagai protokol, Runes itu sebenarnya bukan token. Itu yang mungkin salah dipahamin orang-orang, dipikirnya Runes itu mungkin ngomongin kayak token Rune-nya Thorchain, atau ada lagi yang baru namanya sama tapi sebuah token. Bukan. Runes itu jalan bagi orang-orang untuk membuat token mereka sendiri di Bitcoin. Nah, token yang dibuat menggunakan standar ini yang disebut Runes. Jadi tidak seperti BRC20 yang diperuntukkan untuk NFT, kan dia basisnya ordinal ya. Jadi setiap aset itu unik, setiap token itu unik. Kalau mau ditukerin ya jadi kayak nggak bisa, karena yang satu tuh mungkin itu saat yang lebih langka, mungkin yang udah OG sejak tahun dulu 2010-2011, tapi ada juga yang masih baru. Kalau di Runes itu bener-bener sama persis, kayak uang 1000 saya sama uang 1000 rupiahnya kalian ya sama persis nilainya, nggak ada yang unik. Nah, Runes itu sebuah standar token untuk yang fungible seperti ini, dan bisa kalian analogikan atau bayangkan seperti standar token yang ada di Ethereum namanya ERC20. Nah, mirip, tapi Runes itu lebih sederhana dan khusus hanya untuk jaringan Bitcoin. Nah, sekarang kalau udah tahu ya Runes itu sebenarnya apa, sekarang kita masuk ke inti-intinya dari video yang sebenarnya kita udah bikin sebelumnya. Nanti di bagian akhir kita bakal kasih referensi lagi untuk yang pengen lanjut nonton deep dive tentang teknologinya. Inti-intinya gini, yang pertama, protokol dan token-token Runes itu akan diluncurkan pada bloknya halving. Makanya udah ada di depan mata banget nanti halving meluncur. Blok itulah tempat protokol Runes bakal diluncurkan. Jadi saldo Runes itu disimpan di UTXO-nya Bitcoin. Kalau misalkan ada yang masih belum ngerti tentang UTXO, itu mungkin nanti perlu kita bikinkan section khusus. Atau kalau misalkan pengen komentar di bawah atau request untuk deep dive, kita bisa bikinin. Tapi intinya dia mengadopsi keamanan Bitcoin langsung, karena user tuh bisa trading Runes lewat transaksi Bitcoin biasa. Kemudian di video ini juga dikasih tahu, pokoknya ini video yang penting banget tentang yang pengen mempelajari Runes sejak peluncuran dari awalnya, karena semua kayak basic-basicnya tuh dijelaskan. Dan di artikel member republikrupiah.com juga itu yang kita jabarkan, kita kasih kesimpulan inti-intinya ini. Dan terus Runes 0 sampai yang ke-9, jadi 10 Runes pertama itu akan di-code program terlebih dahulu untuk memastikan peluncuran tokennya itu adil. Dan ada banyak proyek yang ingin meluncurkan token Runes pertama mereka, cuman mereka itu pakai kayak insentif, ada gamenya, ada menjanjikan airdrop segala macam. Kalian harus waspada, karena ada mungkin dari mereka yang nggak jujur, ngaku-ngakunya bisa jadi token Runes pertama padahal tidak bisa. Karena itu tadi, yang Runes pertama meluncur tuh bakal di hardcode duluan sama Casey Rodarmor. Nah, skenario terbaik mereka kalau pengen ya mungkin meluncurkan sebagai yang paling pertamanya ya nanti urutan ke-11.
Kalau rune Genesis, rune yang 0 kita bisa ngelihat di GitHub-nya ini akan bisa dicetak secara terbuka nanti open minting ya di halving dan berakhir pas halving berikutnya. Jadi sekitar 4 tahunan lagi. Setiap minting atau setiap kita ngecetak itu bakal dapat 1 rune Genesis yang tidak bisa dibagi. Kemudian untuk nama-nama runes yang berikutnya itu kan yang paling pertama banget Genesis. Untuk yang rune berikutnya itu akan tersedia dengan 13 karakter atau lebih. Jadi nama-nama token dengan 12 karakter atau kurang dari itu bakal tersedia sekitar tiap 4 bulan. Nah kalau misalkan kalian pengen lihat jadwal nama-nama token C, bisa kalian lihat seperti di sini ya. Ini kan kelihatan banget. Pokoknya setiap 4 bulan kalian bisa punya nama token yang karakternya itu lebih sedikit satu. Tuh berkurang. Sampai nanti pada akhirnya ada bisa punya nama token yang cuman karakternya satu aja. Jadi panjang nama maksimumnya cuma bisa 28 karakter. Dan untuk mencegah saling serobot gitu kan, saya pengen yang namanya paling singkat, tickernya paling bagus gitu kan. Itu jadi ada skema khusus namanya commit reveal. Nggak perlu kita bahas, tapi intinya itu untuk mencegah saling front running atau serobot ngambil nama duluan. Jadi kalian bisa bayangin ya, karena karakternya itu panjang-panjang, kalian bisa melihat nama-nama token yang gila. Yang kemarin sempat di-tweet sama Casey Rodarmor sendiri di Twitter. Ada beberapa ide-ide untuk rune Genesis, namanya ada di sini banyak banget. Pokoknya sampai aneh-aneh, bahkan ada yang sampai vulgar sekaligus namanya. Karena itu dia tadi, karakternya panjang, bukan kayak token yang biasa kita kenal belakangan ini gitu kan. Ya bukan belakangan, sejak kripto lahir yang biasanya cuma 3 huruf. Atau sampai paling banyak ya 4 atau 5 gitu. Nah terus poin terakhir yang jadi inti dari protokol runes itu adalah field yang namanya OP return itu bakal dipakai untuk membuat runes. Ini menjadikan setiap nama runes itu unik namanya ya, bukan tokennya masing-masing. Nah selain itu masing-masing token nanti bakal punya kode yang single gitu, tunggal, sebagai simbol untuk mata uangnya mereka. Ini yang ada dijadikan beberapa idenya ya untuk runes Genesis yang dikasih sama Casey Rodarmor. Jadi itu beberapa inti-inti dari segi teknis. Mungkin kalau misalkan kita mau mendalami lebih lanjut ya belum tentu semua orang suka. Jadi saya nggak bakal melanjutin terlalu pusing. Nah untuk yang pengen nonton silakan ditonton videonya, atau yang pengen baca artikelnya di republikrupiah.com. Di dashboard member ini udah ada 3 artikel khusus tertulis sangat mendalam sekali tentang narasi baru ini, tentang peluang-peluangnya, dan tesis dari runes mana sih yang menurut Republik Rupiah itu menarik untuk jadi exposure dibeli pertama, diinvestasikan sebelum nanti kita ngeliat potensi yang luar biasa tinggi setelah halving itu terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya yang biasanya ditanyain orang itu, apakah benar Min, runes itu bakal menggantikan BRC20? Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ya, dari market cap BRC20 di sini, saat kita bikin video ini ada 2,3 miliar dolar. Jadi ukuran pasar BRC20 itu cukup signifikan di Bitcoin. Narasi runes itu memang utamanya sih didorong sama spekulan yang pada pengen taruhan bahwa runes itu akan menggantikan BRC20 menjadi standar token baru yang digunakan secara meluas di Bitcoin. Itulah kenapa nge-hype banget dan banyak yang mulai akhir-akhir ini jadinya membahas. Nah, apakah standar token runes itu memang lebih superior? Sebenarnya perbedaan di keduanya itu sangat jelas. Dan kalau misalkan kalian lihat di artikel yang udah kami bikin di sini, peluang runes dan meta protokol Bitcoin, itu kita udah bikin tabel ya. Di sini ada perbandingan antara runes dan BRC20. Nah, ini dia tabelnya. Jadi tabel perbandingan di sini itu udah ngasih perbedaan yang jelas banget dari cara runes itu diluncurkan seperti apa dan BRC20 kemarin itu seperti apa, dan bisa kelihatan juga sih dari artikel ini kami jelaskan kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing, itu kami kasih tahu di sini. Jadi kalau misalkan ada yang pengen baca, ada yang pengen lihat tabelnya tapi belum jadi member, bisa kalian pause video ini aja untuk dibaca kalau kelihatan ya tulisannya. Nah, kita bakal kasih kesimpulan mudahnya aja sih. Kalau misalkan kalian pengen hemat waktu, ada beberapa argumen nih tentang runes. Kayak kalau di artikel ini kan kami menjelaskan runes tuh bagus banget, udah jelas banget. Kelihatan dia jauh lebih efisien, lebih oke, lebih mantap daripada BRC20. Nah sekarang saya bakal kasih dari sisi sebaliknya, argumen bahwa runes itu mungkin tidak sebagus yang kita kira, tentang kontranya apa, biar kalian bisa pertimbangkan juga. Jadi kayak ada rewardnya seperti apa, tapi risikonya juga ada. Nah untuk kontranya, sebenarnya secara teori runes itu kan pertama nih memecahkan banyak isu yang dihadapi sama BRC20.
utamanya tentang UX atau user experience, dan ada juga kompatibilitasnya dia. Tapi itu nggak cukup untuk membuat Runes itu bisa sampai menggantikan BRC20 dan sampai orang bisa bilang udah pasti BRC20 bakal tergantikan. Nggak bisa cuma UX sama compatibility doang. Untuk mengaktifkan upgrade protokol dan memastikan softwarenya itu tetap sinkron atau kliennya tetap sinkron, si Casey itu menambahkan model. Kalau misalkan kalian lihat di Twitter, dia menjelaskan itu namanya Cenotaph. Jadi ini merupakan model yang diterapkan ke protokol Runes, dan Cenotaph ini adalah pesan-pesan yang salah format atau hasil dari input yang buruk atau yang jelek. Kalau ada Cenotaph di sebuah transaksi Bitcoin, artinya Runes yang berkaitan dengan itu akan dibakar dan akan tidak bisa digunakan lagi. Jadi ini sebuah titik perdebatan, karena risikonya orang-orang jadi khawatir kan gimana kalau mereka nggak sengaja kehilangan token Runes. Makanya dia sampai bikin thread di sini untuk menjelaskan apakah itu menyeramkan atau bagaimana. Dan misalnya nih kalian berinteraksi contoh gitu ya dengan satu aplikasi yang membuat transaksi Runes. Terus secara nggak sengaja itu memproduksi Cenotaph ini. Akibatnya kalian bisa kehilangan semua saldo Runes yang disimpan di dalam UTXO yang sama. Apakah risiko ini serius atau nggak begitu signifikan? Kalau kita mau ngambil opini sendiri dari Republik Rupiah sebenarnya sulit ya, karena kan belum launch. Jadi belum bisa dinilai secara objektifnya kayak gimana. Cuman layak untuk diingat di dalam pikiran kita sebelum nanti interaksi on-chain lebih lanjut. Dan yang dibahas sama Casey di thread ini sebenarnya menurut dia, intinya ya opini dia sih resikonya cukup sepele. Walaupun begitu, cara kita meminimalisir risiko adalah dengan menghindari layanan pihak ketiga yang belum teruji coba, yang belum battle tested. Jadi mending kita pakai platform yang mendukung Runes tuh yang namanya udah umum aja. Biasa dari dulu sejak adanya BRC20 sama Ordinals juga udah ada pengalaman. Dan di sisi lain ada rumor lain juga selain dari Cenotaph ini. Rumor yang beredar di Twitter kalau katanya BRC20 itu bakal mendapatkan pembaruan, bakal dapat update katanya. Nah katanya indekser BRC20 itu nanti bisa menjalankan kode smart contract EVM yang bisa diterapkan ke saldo-saldo token BRC20. Kalau benar, ada banyak masalah desain yang saat ini ada di BRC20 itu bisa diselesaikan masalahnya. Dan membuat BRC20 akhirnya jadi kompetitif lagi melawan Runes. Jadi ini kami dasarkan sama rumor doang sih sebenarnya yang ada di Twitter ini. Orang-orang berkomentar, ditanyain katanya mereka dapat dengar-dengar dari pas Eat Denver, katanya beberapa orang tuh mengerjakan update baru ke BRC20. Cuman ya itu sekali lagi guys, ini hanya rumor semata, jadi sebaiknya tidak dianggap terlalu serius. Keberhasilan Runes tuh bakal bergantung nanti pada pengalaman pengguna gimana. Kalau misalkan nanti mereka udah mulai bisa interaksi sama protokolnya, udah bisa trading aset, udah bisa ngelakuin berbagai macam hal. Kalau Runes bisa kompatibel nih sama jangkauannya tuh luas dan memanfaatkan integrasinya tuh cepet, ya peluangnya untuk menggantikan BRC20 itu jadi semakin tinggi. Kalau tertarik mendapatkan exposure ke Runes sebelum peluncurannya, kalian harus baca artikel yang udah kami buat di dashboardrepublikrupiah.com yang ini. Nah di sini kami kasih sedikit bocoran tentang aset yang menarik, dan kalau misalkan nanti dia udah protokol Runes yang meluncur juga, dia bakal bisa di bridging kembali ke blockchain Bitcoin, karena ada beberapa versinya. Ada versi yang di luar dari Bitcoin, di blockchain Solana ada versinya. Terus bahkan di blockchain Bitcoin sendiri ada yang versi BRC20-nya sama versi NFT-nya dalam bentuk ordinals. Jadi kalau misalkan ada kalian tahu dari clue-clue tadi, dari hint tadi, ya berarti kalian udah ngerti yang saya maksud bicarain itu apa. Tapi kalau belum, ya ini ada di artikel ini. Kami nggak bakal bisa kasih tahu duluan karena bahkan baru dipublish di member juga 2 hari yang sebelumnya. Oke, jadi untuk referensi video berikutnya, kalau misalkan kalian habis nonton video ini tuh pengen nonton lebih lanjut tentang ini, kalian bisa buka di sini nih video dari Republik Rupiah yang kami bikin sebulan lalu tentang pengganti BRC20 potensi 1 kali lipat setelah halving Bitcoin. Nah, ini ada videonya di sini menjelaskan. Yang tadi videonya kami tunjukin itu wawancara podcast dengan Casey Rodarmor juga ada disebutin di situ. Jadi mungkin bisa jadi referensi yang publik bisa kalian akses kalau misalkan kalian bukan member republikrupiah.com. Untuk menutup artikel ini, saya bakal membagikan komentar dari orang yang sebenarnya pertama kali mengusulkan konsep BRC20,
yaitu si Redphone. Kalau misalkan kalian belum tahu Redphone, ini orangnya di Twitter, dan dia itu sebenarnya yang pertama kali mengusulkan konsep BRC20 ya di sini, sebelum akhirnya si Domo itu mengimplementasikan, ngeksekusi nih, ada ide, oke guys, kan kita bikin, dan beneran jadi BRC20 yang sekarang market cap-nya 2,3 miliar dolar tadi. Jadi orang yang mengusulkan ide BRC20 ini membagikan komentar juga tentang runes, dan ada beberapa pendapat yang dia kasih mungkin lumayan menarik untuk kalian meresapi juga untuk penutup video ini. Yang pertama dia bilang, runes itu kemungkinan bakal jadi standar token yang dominan di Bitcoin kecuali BRC20 berevolusi. Yang kedua dia bilang runes itu lebih efisien daripada BRC20. Kemudian yang ketiga dia bilang runes itu menyimpan saldo token di dalam UTXO Bitcoin, jadi menyingkirkan centralized-nya indexer yang ada di BRC20 sekarang. Jadi kita kembali ke blockchain Bitcoin lagi, kembali ke keamanan blockchain Bitcoin. Karena yang keempat nih, karena eksis di dalam UTXO, si runes itu seharusnya lebih mudah integrasi dengan L2, sidechain, jembatan, dan aplikasi DeFi lainnya. Kemudian poin kelima, kalau runes bisa masuk ke Lightning Network, wah Lightning Network bakal berubah drastis. Karena bayangin aja ada stablecoin gitu kan, basisnya runes di sana. Coinbase juga kan lagi ngerjain dukungan untuk Lightning Network. Kemudian yang poin keenam, runes itu memperluas cara token bisa diluncurkan. Kalau BRC20 itu kan harus fair launch aja. Kalau runes itu bisa mendorong lebih banyak adopsi karena bebas, orang mau launchingnya seperti apapun caranya. Jadi kalau misalkan fair launch kan biasanya sulit banget untuk orang tuh punya visi misi yang sama untuk jangka panjang dari sisi kontributornya. Kalau runes ya udah fleksibel, kamu mau fair launch, kamu mau seperti apapun model peluncurannya silakan. Terus yang ketujuh, Keishiro Darmor ini sendiri sebenarnya itu seorang desainer game di luar dari kripto ya. Dan sebagai seorang desainer game tuh dia masternya dalam membuat permainan. Contohnya dengan peluncuran Ordinals kemarin, dia ngasih setiap angka Satoshi sebuah nama yang dilambangkan oleh huruf. Kalau misalkan kalian pengen baca lebih lanjut, itu ada namanya Named Sats. Dan Named Sats ini adalah konsep gamification yang kemarin dibikin sama Keishiro Darmor pas meluncurkan Ordinals. Kemudian sekarang dengan runes itu dia juga pakai gamification ya. Karena ada yang tadi kita bahas di awal, ada jadwalnya setiap 4 bulan karakternya dari yang 13 huruf ke atas maksimal sampai 28, terus bisa berkurang satu demi satu karakter setiap 4 bulan. Terus proses ini jadi bikin orang-orang yang bakal masuk ke protokol runes jadi ada gelombang yang banyak sekali. Yang mungkin sekarang perhatian, mungkin 4 bulan lagi lebih perhatian lagi karena tickernya jadi lebih kecil, karakternya jadi lebih sedikit. Dan setiap desainer protokol tuh bisa belajar dari Keishiro Darmor sih. Dia seorang desainer game yang pinter dari sisi gamification-nya. Dan terakhir, ya ini, meluncurkan runes bertepatan dengan halvingnya Bitcoin, itu juga sebuah pemasaran, sebuah marketing yang cerdas banget. S3 marketing ya bisa dibilang. Biasanya kita cuma memantau halving ya karena halving aja. Sekarang kita memantau halving, malah jadi mungkin lebih tertarik sama protokol runes itu meluncur daripada ngelihat halvingnya sendiri. Nah, poin yang terakhir, banyak token BRC20 itu akan di-bridging ke runes, dijembatanin. Mungkin lewat mekanisme burn, terus ngeklaim, nggak tahu dah. Tapi pokoknya versi runes itu bakal jadi kayak seolah-olah bentuk yang fresh, bentuk yang baru, yang segar. Cuman ya itu tadi, BRC20 itu punya pendukungnya yang garis keras, dan ekosistem BRC akan mengalami evolusi menurut saya. Saya belum yakin cuman ke arah mana evolusinya, tapi nggak apa-apa. Dua standar tokens bisa eksis secara berdampingan, runes dan BRC20. Nggak harus saling membunuh untuk bisa ada yang sukses. Bitcoin cuman terlalu lambat ya blockchainnya untuk bisa ada transaksi yang luar biasa. Gede spekulasinya kayak runes atau BRC20, jadi mungkin L2 yang kayak di Ethereum atau kayak Solana itu udah beda cerita lagi gitu kan, kecepatan ya sama biaya transaksi yang murah. Artinya perang sidechain atau layer 2 yang ada di Bitcoin itu bisa jadi salah satu peluang yang besar di kripto untuk memungkinkan kasino-kasino kayak runes dan spekulasi memes yang ada di BRC20 ini bisa tumbuh dengan cepat. Ekosistem L2 Bitcoin ini bakal populer dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, jadi saya pikir saya bakal bahas itu dalam waktu dekat. Nah, runes akan berperan penting di dalam kisah itu juga. Jadi intinya dari thread yang luar biasa panjang ini, Redphone itu intinya suka dengan runes dan suka dengan BRC20. Dan dia anggap keduanya mungkin bakal bertumbuh subur dalam jangka pendek
Cuman untuk jangka panjangnya ya BRC20 harus evolusi. Kalau nggak bisa digantikan sama runes seiring berjalannya waktu. Dan di luar dari protokol runes sendiri, kalau misalkan kalian ngelihat Keshiro Darmor ya kreativitasnya itu yang bisa jadi hal yang digemari sama orang sih. Udah mulai banyak yang suka dengan kreativitas Keshiro Darmor yang dari tadi kita udah bahas. Dan sejak pertama mengenal Ordinals pun mungkin kita ngelihat dia sebagai figur yang luar biasa visioner di kripto, terutama di komunitas Bitcoin. Karena namanya jadi punya reputasi yang besar. Dan dia kayak pelopor, dia kayak pionirnya, merintis sesuatu hal yang baru. Mungkin sama seperti halnya kita ngelihat kemarin ada Hal Finney di Bitcoin, ada Vitalik Buterin di Ethereum, ada Hidden Adams di sisi DeFi-nya Ethereum, dan banyak lagi orang-orang figur ternama lain. Jadi Keshiro Darmor udah mengubah nasib jaringan Bitcoin, dan peluncuran runes yang berhasil tampaknya bakal siap untuk mengubah nasib Bitcoin sekali lagi. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian? Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut atau ada yang dibingungkan, silahkan komentar, gabung ke medsos kami, tanyain aja. Kalau misalkan kalian suka dengan video, jangan lupa dikasih jempol, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video baru dari Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!